Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan cek dia malam ini. Bagaimana keadaannya? Seperti apakah yang dia rasakan? Semoga bagi teman-teman yang malam-malam kemarin tidak resonate, semoga malam ini bisa resonate ya. Amin. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke. Fokus pada kartu ini, kita akan cek energi dia malam ini. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Nantinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, satu lagi kita akan ambil. Ya, ada dua yang muncul. Nah, untuk zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan, di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Ini menggambarkan kalau seseorang itu, dia, orang yang kamu fokuskan ini, dia berada dalam pemikiran yang rumit. Entah kenapa ya, maju salah, mundur salah, ya. Dia mau berjuang salah, tidak berjuang juga salah, jadi serba salah. Sepertinya di sini dia itu merasakan adanya dilema yang membuat dia stuck di sini. Apakah itu? Oke. Nah, kita melihat di sini beberapa dari dia, banyak sih ya yang dia pikirkan untuk hubungan kita ini. Kamu dengan dia sebenarnya ini berada dalam hubungan yang sebenarnya baik-baik saja. Tetapi mungkin ada penghalang ya di sini ya, ada penghalang. Makanya dia kepikiran kayak maju salah, mundur salah. Dia ingin memperjuangkan kamu, tapi seolah-olah hubungan ini kayak sulit banget gitu loh. Ya, ada yang membatasi, ada bondarisnya di sini. Ini yang terbaca. Jadi kalau aku lihat ya dari energi Four of Swords ini, dia lebih ke stuck aja ya. Kayak sepertinya dia lagi membiarkan hubungan ini mengalir begitu saja atau berjalan begitu saja. Ya. Tanpa dia perjuangkan. Mungkin saja dia berharap ada takdir yang memberikan sebuah petunjuk gitu loh. Nggak tahu ya di sini seperti apa. Kita akan coba lihat kartu berikutnya. Di sini ada kartu The Moon. Ini ada Pisces, ada Taurus, ada Libra, Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio, dan Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak kamu ya, ataupun zodiak orang yang kau fokuskan. Tapi jika tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan, dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke? Jadi kalau The Moon ini ya, ini adalah sebuah hasrat ya yang seseorang miliki. Mungkin saja malam ini dia tuh kepikiran sama kamu, tapi sulit untuk bertemu dengan kamu. Ya, ada kerinduan yang membara, yang saat ini dia pendam. Karena dia juga bingung, hubungan yang kita jalani ini ya, hubungan yang tidak pasti. Atau hubungan yang memang benar-benar banyak masalah gitu ya. Seolah sulit untuk kita bersama. Ibarat kata, ya bulan yang dia rindukan. Nah, kalau kita merindukan bulan, otomatis kita hanya cukup bisa merindukan saja. Kita tidak bisa memiliki bulan, karena bulan itu tinggi di atas langit. Begitu juga yang dia rasakan saat ini. Aku nggak bisa memiliki kamu seutuhnya. Nah, kenapa?
Apakah di sini ada perbedaan yang begitu signifikan yang membuat dia merasa tidak bisa memiliki kamu? Apakah ada seseorang di antara kamu dengan dia? Apakah dia yang sudah menikah? Dia tidak bisa untuk berkomitmen dengan kamu, sementara dia begitu sangat mencintai kamu. Ya, tapi dia tidak bisa melepaskan pasangannya. Mungkin ya, itu salah satu contoh. Atau di sini, masalah yang terjadi itu adalah perbedaan keyakinan. Ya, itu sulit juga jika tidak ada yang berkorban. Itu sulit untuk bersama. Nah, jika ini hanya masalah perbedaan usia, itu mah gampang ya. Nah, mungkin saja ini tergantung kamu nih ya, tergantung kamu. Masalahnya di mana? Oh, kalau aku lihat di sini memang benar-benar seseorang ini begitu sangat merindukan kamu ya malam ini. Sangat merindukan kamu. Diimpress. Dia ini sebenarnya orang yang benar-benar menghargai sebuah hubungan. Nah, dengan begitu dia menghargai hubungan ini, tetapi dia takut untuk menyakiti kamu. Gak tahu nih, ini ada cinta, tapi kayak sulit untuk disatukan. Ada cinta, ya, tapi kayak sulit untuk diperjuangkan. Ya, begitulah cinta, ya. Terkadang kita dibutakan karena cinta. Jadi seseorang ini kayak benar-benar ya merasa dirinya itu, ya aku berusaha sih untuk memperjuangkan, tapi memang nggak kepikiran. Ada stuck pikiran aku ini nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, ya. Dan aku juga merasakan ya, hubungan kamu dengan ini sering on off, ya. Nah di sini juga ada justice. Justice ini seperti ya dia ini seperti ingin memutuskan sesuatu nih. Dia sudah punya pemikiran, dia akan ambil keputusan yang menurut dia itu tepat. Karena sering on off, karena sering kepikiran kamu, tapi dia tidak bisa memperjuangkan. Namun ya pada akhirnya mungkin saja dia mengambil suatu keputusan untuk hubungan ini biar imbang gitu loh, biar stabil. Nah mungkin saja ya dia kayak merasa bersalah aja sudah mengecewakan kamu, ya. Karena mungkin saja dia merasa kayak sulit untuk memperjuangkan hubungan ini. Apakah di sini kamu dengan dia LDR juga? Nah, mungkin saja dia seperti mencari keseimbangan. Kalau seandainya aku tidak jauh dari kamu, mungkin aku bisa untuk memperjuangkannya. Nah, di sini kondisinya aku tuh jauh. Terus kalau aku mungkin mengorbankan ya pekerjaan aku semuanya, terus aku mendekat ke kamu, aku menjemput kamu gitu ya. Nanti akunya bagaimana gitu loh. Jadi itu sering terjadi permasalahan di antara pasangan yang LDRan. Nah, mungkin saja bisa jadi ya ini keputusan yang kamu ataupun dia ambil. Aku tidak ingin menyakiti kamu lagi atau aku lebih baik diam gitu loh. Menghilang begitu saja. Mungkin itu alasannya dia. Karena makanya di sini dia nggak bisa mikir maju salah mundur salah. Satu-satunya jalan dia diam. Kamu juga kepikiran kenapa sih dia diam? Kalau memang udah tidak ada hubungan apa-apa lagi katakan dong gitu ya. Kan aku tidak ya tidak berharap atau ya aku tidak digantung tidak bertali begitu loh. Jadi itu yang kamu pikirkan di sini. Nah, ini ada five of wands, ada konflik. Ternyata di antara kamu dengan dia itu sering ada konflik. Konfliknya itu mungkin perbedaan pendapat, hanya masalah sepele. Itu sering terjadi konflik. Terkadang kamu juga bingung, kenapa sih masalah sepele aja sering ada konflik? Tapi pada akhirnya konflik ini mungkin bisa selesai ya. Saat dia benar-benar tidak ingin berkonflik dengan kamu atau dia tidak ingin berdebat dengan kamu, dia lebih memilih banyak mengalah di sini. Karena dia menghargai kamu sebenarnya. Atau bisa dikatakan, seseorang ini tidak ingin menyakiti kamu, ya. Makanya dia menjauh dari kamu. Kenapa? Dia berharap kamu bahagia, menemukan seseorang nantinya yang lain selain dia. Karena di sini dia tahu dia tidak bisa memperjuangkan kamu. Jadi malam ini mungkin dia kepikiran bahwasanya ya yang harus aku lakukan adalah mengambil keputusan untuk menjauh dari kamu. Karena ada hubungan antara kamu dengan dia itu tidak bisa diperjuangkan. Ada act of wands. Banyak hal-hal yang tidak terduga yang terjadi pada kamu saat ini ataupun dia pada dia saat ini. Mungkin saja tiba-tiba kepikiran beginilah, tiba-tiba kepikiran begitu. Itu membuat dia bingung.
sementara ada cinta yang cukup besar kepada kamu. Sulit untuk aku memutuskan ini. Sulit untuk aku meninggalkan kamu di sini. Ya, Prince of Cup. Di sini dia memiliki cinta yang cukup besar kepada kamu. Seolah-olah, ya, jika aku bersama dengan kamu, aku akan menjadi seseorang yang paling bahagia. Itu sih pikiran dia. Tapi kenapa? Kita ketemunya di saat aku mungkin sudah memiliki yang lain. Ya. Jadi ini yang mungkin dia pikirkan. Oke? Ada connect of intercourse. Seseorang ini dia mulai mencoba fokus kepada pekerjaan, mulai coba fokus kepada karirnya dia, sehingga dia bisa melupakan kamu. Memang saat ini keadaan kamu dengan dia mungkin lagi berkonflik, atau dia memang tiba-tiba aja menghilang begitu saja, tanpa pesan, ya, tanpa kata-kata. Itu membuat kamu kepikiran juga, kenapa sih dia begini? Sementara dia tuh banyak yang dia pikirkan. Atau memang inilah keputusan yang tepat. Dengan diamnya dia berharap ya kamu bisa melupakan dia juga bisa melupakan kamu. Ada cinta yang benar-benar yang sulit di sini ya antara kamu dengan dia. Oke? Kita coba lihat dari kartu Oracle. Apakah yang akan terbaca? Dia malam ini. Oke, fokus pada kartu ini. Yang ingin personal reading atau coaching silakan hubungi kata person ya yang ada di kolom deskripsi. Atau aku ada lampirkan juga ya di depan layar ya. Oke. Nah, di sini ada engagement ring. Atau beberapa dari kamu ini ada yang sudah menikah. Yang sudah menikah atau berkomitmen. Ada sebuah komitmen yang cukup kuat di sini antara kamu dengan dia ya. Karena cinta tadi ya yang menyatukan kamu dengan dia. Namun di sini aku melihat beberapa dari kamu itu memilih ada yang healing, time to heal. Ya, kamu mencoba untuk mengapresiasi diri kamu sendiri. Kenapa? Karena sudah capek disakiti, capek dikhianati. Kamu lebih memilih mungkin sendiri saja. Aku merenung di sini. Aku bermeditasi. Karena lilin ini gambaran meditasi ya. Nah, jadi mungkin beberapa dari kamu itu untuk mencari jawaban, mencoba untuk bermeditasi. Atau kamu mencoba untuk meningkatkan spiritualitas kamu. Ini bisa saja dia atau kamu ya. Intinya sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Berada di posisi mana kamunya. Nah, jadi saat kamu ataupun dia bermeditasi, akhirnya mungkin dia bisa menemukan jawabannya. Ya. Menemukan jawabannya, apa jawabannya? Mungkin saja dia tergila-gila sama kamu, dia terobsesi dengan kamu ya. Sehingga dia salah jalan. Padahal dia tahu gitu loh. Entah itu dia sudah punya pasangan atau dia sudah berkomitmen begitu. Tetapi dia tetap mudah tergoda oleh apa yang memang ada pada diri kamu. Nggak tahu ya di sini. Entah, mohon maaf ya jika kamu yang membutuhkan cuan atau mungkin butuh bantuan dia, yang kamu butuh support cuan dari dia atau sebaliknya, sehingga ini jadi suatu hal yang membuat kamu atau dia saling ketergantungan begitu, sehingga sulit untuk melepaskan. Padahal di sini memang ada obsesinya bermacam-macam demi kepuasan dia, demi kesenangannya dia ya, gitu. Di sini ada stability, security. Nah, walaupun memang kamu dengan dia itu sering on off, tapi seolah-olah ada energi yang cukup kuat. Ya, ada energi tarik menarik antara kamu dengan dia. Nah, mungkin saja ya beberapa dari kamu akhirnya berpikir untuk bisa melepaskan dia. Karena sudah jelas-jelas hubungan ini sudah tidak sehat. Oke? Kamu berharap, ya, dia berharap cinta ini akan berubah menjadi cinta yang tulus. Tapi ternyata mungkin belum ya. Karena belum ada pengorbanan di sini dari dia. Oke? Di sini sesuatu mungkin akan datang, akan hadir. Apa itu? Mungkin keputusan yang akan diambil, akhirnya kamu merasa bebas gitu loh. Mungkin saja akhirnya dia terlepas dari kamu. Dia pergi menjauh dari kamu. Karena dia, ya namanya kalau orang sayang gitu ya. Dia tidak akan mengambil waktu kamu yang begitu banyak yang tersita. Ya,
Karena kapan lagi kamu akan menemukan kebahagiaan yang nyata? Kapan lagi kamu menemukan seseorang yang tepat? Karena dengan dia otomatis kamu tidak akan bisa bersama. Ya. Nah, itu yang terbaca. Kita akan coba lihat ya dari kartu tarot juga, tapi ini tentang isi hatinya ya. Perkataan yang ada di hatinya. Apakah yang akan terbaca? Oke. Ya. Let me help you. Dia mengatakan, biarkan aku memiliki kamu. Jadi dia kayak pengen banget ya, pengen untuk bersama dengan kamu. Ya mungkin saja ngotot ya, karena ada addiction di situ ya, ada yang obsesi juga. Jadi dia di sini berharap ya, biarkanlah aku memiliki kamu. I just want space. Aku hanya ingin ruang. Ya, ruang di hati kamu untuk dia bisa masuk ke dalam hidup kamu di sini. Itu yang dipikirkan dia. Nah, di sini juga mengatakan I just wish Jing were different. Jadi antara kamu dengan dia itu memang benar-benar berbeda. Aku hanya berharap sesuatu yang berbeda di antara kita. Ya, mungkin saja perbedaan ini akan bisa diperjuangkan. Karena jika tidak diperjuangkan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. I want you. Dia menginginkan kamu. Sangat menginginkan kamu. Masih tetap menginginkan kamu di sini. Ya, I want you. Ini dia. Oke. Nah, di sini aku melihat dia juga I have you wait for me. Dia berharap kamu bisa menunggu dia. Nah, apakah menunggu dia pisah dari pasangannya atau menunggu dia kembali ya, sementara dia tidak mau berkorban jika dia single ya. Nah, jadi di sini kamu intinya coba berpikir ke depan. Kalau memang dia pantas untuk kamu tunggu, ya silakan. Kalau tidak, ya mungkin kamu lebih menginginkan untuk mencari kehidupan kamu sendiri, walaupun kamu berada dalam keadaan kesendirian. Tapi mungkin kamu merasa happy, begitu. Oke. Nah, kita akan lihat di sini inisialnya siapa. Inisialnya siapa? Ada teman lama. Ya, kamu mungkin terkoneksi dengan teman lama. Di mana ya akhirnya kamu dengan dia bertemu di suatu momen gitu ya. Dan itu membuat dia kayak ngerasa pasti penasaran. Ya, dia merasa terobsesi gitu ya. Apalagi dengan melihat kamu yang makin bersinar, kamu yang berkarisma. Itu membuat dia itu kayak ya pengen dekat dengan kamu. Nah, ini mungkin akan dicoba gitu loh. Seperti itu ya. Aku pengen mencobanya. Nah, di sini ada kadang teman kerja atau atasan kerja. Beberapa dari kamu mungkin terkoneksi dengan orang seperti itu ya. Hidden fee, temannya teman. Ini ada N yang pernah abaikan kamu. Ya, mungkin dia akan kembali dalam bentuk yang berbeda. Untuk zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu, kita akan coba cek. Ada Aries, ada Libra, ada Pisces, ada Cancer, ada Leo. Itu zodiak ya yang kuat koneksinya dengan kamu. Jadi ini yang bisa aku sampaikan buat kamu. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Kita akan coba lihat di sini. Oke. Nah, di sini dia mengatakan bahwasanya ya, aku itu masih menginginkan kamu. Tapi aku sulit untuk bergerak. Aku sulit untuk maju. Aku sulit untuk mundur begitu ya. Jadi kayak ada dilema juga sih yang dirasakan. Oke, teman-temanku. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa aku sampaikan. Semoga terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.